Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala fi ma huwa ahlu. Di antara sekian banyak cara untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mari kita lahirkan dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala bentuk nikmat lahir batin yang kita minta dan yang tidak kita minta. Ternyata kadang-kadang lebih banyak yang tidak kita minta Allah berikan kepada kita semua. Hanya kita berkewajiban untuk bersyukur dengan kalimat hamdalah tadi fi ma huwa ahlu, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Fotone kurang pinten-pinten. Niki pun pertengahan meh nggih. Ini semakin ringan atau semakin berat Pak kira-kira? Dan ini puasa mendekati Idul Fitri, semakin berat napa semakin ringan? Aja ngapusi nggih. Niki wong nun mapan nggih wis kulino nggih. Hari pertama kedua ora karuan rasane. Sekarang sudah semakin mapan, karena kalau kita sering ibaratkan itu orang kerja gaji di akhir atau awal bulan depan. Gitu, nek digaji di akhir bulan itu ada semangat. Nggih. Apa meneh tambah THR niki wong ajeng bodho. Nek wis dicicil ben dinten, wis bon, karik tanda tangan niku mesti lek nyambut gawe niku ora tenanan. Nah, niki puasa niki luar biasa. Setiap hari siang malam Allah sediakan pengampunan dan pahala. Terus kemudian nanti ada pengharap-harap kita yang kita inginkan. 1 Syawal itu puncaknya. Orang bilang itu adalah kemenangan. Dan itulah yang paling kita tunggu. Sehingga kalau kita mengatakan semakin ringan, kemudian kita menghitung, wah kok isih suwi tenan ya. Itu berarti semakin berat bebannya nggih. Makanya jangan ngapusi nek saya tanya semakin ringan atau semakin berat. Sepindah malih, semakin berat atau semakin ringan menuju 1 Syawal? Semakin ringan. Udah, kalau memang kita tidak nggih sepakati semakin ringan. Kemudian kalau ibadah itu kok semakin berat itu jane wajar. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, membebankan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ada sesuatu yang dianggap berat sementara bagi orang lain tidak berat. Karena sudah terbiasa. Semua itu kalau kita bisa dulu, nanti jadi terbiasa. Kemudian seolah itu menjadi budaya sekeliling kita dan itu akan semakin mudah. Pokoknya biasa ngoten mawon. Kita dulu ketika titah jalan kecil dulu susah, nangis-nangis macam-macam.
Tapi ketika sudah terbiasa sampai sekarang, ketika kaki ini sudah berat untuk melangkah, kan jur kelingan biyen to, Pak. Gitu. Ternyata Allah semakin kurangi jatah untuk kita, kekuatan kita, kaki kita. Yang penting kita berdoa sama Allah muga-muga nek menjalani masa tua niki tidak terkena penyakit napa? Pikun, Pak. Berdoalah kepada Allah supaya terhindar dari penyakit pikun. Niku ora ana obate. Nek wong pikun niku ora wajib poso. Tapi wong pikun itu nanti nggih nyuwun sewu merepotkan orang sekelilingnya. Wis dahar gurung. Ket mau kok ya gitu enten. Sehingga banyak seperti itu nanti akan membebani orang sekelilingnya. Karena orang tua itu pikun akan kembali seperti anak kecil. Kalau anak kecil ketika itu masih lucu, kalau anak itu belum tahu atau dia masih lupa tambah lucu. Bawa sepatu taruh di depan masjid, di depan rumah. Mana sepatunya? Lupa. Mesti orang tuanya mesti guyu tuh, Pak. Udah makan? Belum. Lah tadi, oh iya lupa, lucu mesti. Ini nek wong tua sing kaya niku. Sampeyan ki mbok yo karo dieling-eling cateti wis mak empo gurung ke jam 7 mau kan ngoten nggih. Jadi beban. Jadi ora lucu. Anak kecil belum tumbuh gigi lucu. Orang tua hilang gigi ndak lucu gitu kan. Ya. Itu bedanya untuk lingkungan kita. Jadi pikun itu nanti khawatir merepotkan sekeliling kita. Kembali ke masalah ibadah itu, kalau berat, semakin berat berarti Allah sediakan hadiah ataupun pahala yang luar biasa. Al jaza'u min jinsil amal. Allah mengganjar kita itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau amalannya ringan, maka ya biasa pahalanya, berpahala tapi biasa, karena mudah sekali untuk kita tempuh. Dan yang paling penting di situ kita menghadirkan niat. Tapi semakin berat, maka semakin banyak janji-janji pahala yang Allah berikan kepada kita. Oke. Kalau kita melaksanakan ibadah niku enten sing abot, enten sing biasa. Tapi perkara berat kadang-kadang manusia itu memberatkan diri. Ada sesuatu yang tidak Allah syariatkan, tidak Allah bebankan, karena Allah itu tahu, nggih, kemampuan jin karo menungso niku beda. Ning kadang-kadang orang itu pengen gayuh kemampuan jin. Ya kan? Maka misalkan nggih, ada sesuatu orang itu seolah-olah dianggap terbebani dengan ibadah atau amaliyah yang luar biasa. Dan itu di luar kemampuan manusia. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia tidak mungkin Allah perintah kepada kita. Tidak mungkin. Ada sesuatu di luar kemampuan manusia. Misalkan orang itu orang sing akon, orang sing pesen apa-apa teko-teko, dia pokoknya nggih priye carane nek iso aku iki mabur. Nek iso mabur. Nek iso itu aku itu nek dobong ora mempan, dibaca ora medas, iso mlaku ning dhuwur banyu dan lain-lain. Orang yang demikian itu dia akan membebankan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, dan itu tidak mungkin. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia mesti itu bukan kekuatan manusia. Itu masalahnya di situ. Lah mangke nek pun bersyarat niku sing repot. Nggih. Ana kalane jin kuwi tunduk marang menungso, ana kalane menungso kuwi tunduk marang jin. Nggih. Makanya itu Rasulullah SAW pesen jangan sampai timbul ketaatan atau ibadah atau sesembahan selain Allah. Bagaimana mungkin kita nyembah mereka? Misalkan jin, enggak. Kamu taat perintah dia, itu namanya ibadah. Ya. Kadang-kadang itu bersyarat yang akan merugikan keyakinan atau akidah kita. Dan sekali lagi sesuatu yang di luar kemampuan manusia tidak mungkin Allah syariatkan. Ada yang nomor 2, sesuatu yang itu sebagian orang itu mampu, Pak, Bu, mampu untuk menjalankan, tapi tidak semua umum orang itu mampu. Ya, maka itu juga akan Allah perintahkan. Kalau dulu sejarahnya kita mikir, nek kisah Isra Mi'raj sejarah Nabi itu pertama kali mendapatkan wahyu salat berapa, Pak? 50 kali
sholat, berarti per setengah jam sholat nggih. Kapan lek arep nyambut gawe? Gitu kan nggih. Itu tidak akan mampu karena hari sekarang semakin pendek daripada dulu. Dan kita ngerasa biyen ki nek poso kelas SMP men ra kuat dawane ra memper dinane, nek saiki kelas TK iki lho kelas 5 wis mampu poso. Karena memang hari itu semakin pendek. Umur manusia semakin pendek. Nek dulu orang-orang nabi-nabi umurnya ribuan tahun. Dan umat Muhammad ini umurnya sangat pendek sekali. Cek dipikirkan apa Bu? Kula niku nek ngaji bapak-bapak ibu sing sepuh-sepuh, sakniki mripin mikir kondisi sakniki kados napa lingkungan kita, wilayah kita, negara kita seperti apa. Negara-negara yang di luar. Men dipikir wong sing generasi-generasi niku jenengan usah mikir. Pikir ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur itu ya Allah nggih pendek sekali. Nabi aja sudah bilang, kira-kira percaya mboten Nabi sing matur? Percaya nggih. Nabi niku matur umur-umur itu paling-paling 70 paling-paling. Wa aqallu ma yujawizu dzalik, sedikit sekali yang melampaui itu. Ting kula sakniki enten orang sing umur paling tua 90 lebih. Orangnya tasih sehat. Nggih. Dan dia tidak membuat syarat, hanya membiasakan nek mandi langsung ke sumber mata air dan harus keramas. Ini kok nek keramas boto awu campur remukan boto sampai umur segitu belum ada uane uban. Enten. Ini nek teng kula ndita wonge mangke tak udohke, tasih sehat. Iki sesuk ngarit, sesuk nyunggi kayu ngoten niku. Lah terus kalau kita ikut resep itu apa kemudian umurnya panjang? Kalau resep umurnya panjang niku kan donga. Mintalah umurnya dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Ya Allah panjangkan umur saya nggih ora ketung 71 punjul ngoten niku lah. Ndak usah ndikte. Minta umur sepanjang-panjangnya, sehat sesehat-sehatnya dan rizki sebanyak-banyaknya. Minta surga pun suruh minta surga Firdaus. Artinya nak minta sama Allah karena Allah Maha punya, Allah Maha mampu memberikan. Jangan minta terus kira-kira niku kita kadang-kadang kapasitas kita ndak layak atau kita ndak enak sama Allah. Makanya sesuaikan dengan ibadah kita, kemudian kita minta dengan sebaik-baiknya. Anak itu kalau disuruh orang tua, dia taat. Orang tua itu mboten awal ajeng maringke sesuatu kepada anak ataupun ada hadiah. Ada hadiah di situ. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah sering sekali memberikan bonus kepada kita, cuman kita karena ndak ingat saja. Ingati bersyukur nek ajeng ngaji. Gandeng khotib kalau mubalike matur, monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah. Dan jenengan belum pasang telinga niku. Sudah terbiasa itu mukadimah seperti itu. Ingat kata para ulama, khatib mubalik membaca mukadimah itu sudah inti isi acara. Materi yang mau diberikan. Bayangkan kalau kita baca ayat 1 mawon, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dibaca. Kalau karo golek terjemahane napa? Karena kadang-kadang mubalik tidak sempat untuk menerjemahkan wong mek mukadimah tok. Tapi nek itu sudah dipahami tek mengaji ngaten iki. Bu, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jenengan tasih paringi sehat. Maka ten ingkang saged kula aturaken terus salam. Tidak apa-apa toh kira-kira. Nabi itu kalau memberikan sesuatu masalah itu sampaikan satu ayat, sahabat iso nafsirke. Dikasihkan satu tablik hadis, sahabat memudeng. Lah kita ini butuh syarah. Butuh penjelasan. Sahabat, ulama tabi'in, ulama sekarang butuh mubalik yang harus pakai bahasa Indonesia. Nak khusus wong Jawa ngerti bahasa Indonesia ya diterangke nggo basa Jawa. Kok ngono ya mudeng para jane mudeng ning lali. Itu masalahnya. Itu ada ibadah yang sebagian besar orang tidak mampu, tapi ada yang mampu. Tidak mungkin Allah syariatkan. Kayak sholat satu hari 50 kali tadi, Pak Bu. Kalau misalkan disyariatkan, kira-kira mampu mboten? Enten sing mampu nggih? Enten sing mampu. 1001 ngibadah terus. Poso Ramadan 2 sasi berturut-turut. Enten sing mampu? Banyak. Tapi enggak standar kemampuan manusia. Dan yang demikian itu enggak mungkin Allah syariatkan.
Yalah jenis yang ketiga ini enten sementara ibadah, semakin banyak pahalanya akan semakin berat untuk kita kerjakan. Tapi beratnya itu wajar. Makanya nek bau kalau tanglet poso yang hari kesekian ini semakin berat napa semakin ringan. Kalau jawabannya semakin berat tidak ada masalah. Karena apa? Itu berat yang wajar. Ternyata kalau kita gali keistimewaan pahala bulan Ramadan luar biasa. Luar biasa. Okay. Makanya enten sing nyebut syahrul Quran, bulan Quran, karena pernah Allah turunkan Quran satu mushaf, atau karena kita waktu-waktu untuk meningkatkan membaca Quran. Saya pernah ditegur, aku nek bar salat tarawih iki kok njur onten maca Quran, aku mengkhususkan to. Iki nek sing cok gampang-gampangke bid'ah-bid'ahke ngoten niku to. Itu bukan satu kekhususan tapi napa? Peningkatan. Sederhana mawon bahasane, kita tingkatkan. Nek ora kaya ngene mboten semangat. Semangate napa? Mergane enten sing gilir jaburan. Termotivasi dengan itulah. Nek teng kula sakniki biasa, Pak, Bu. Nek riyen zaman kecil yakin ngenteni niku kalih bukber niku sakniki. Tapi nek sekarang terbalik, Pak, Bu. Di kampung saya itu kalau misalkan khususnya yang masjid kami, itu kalau ada habis isya kok membaca Quran. Itu terkesan bukan karena kita di situ kemudian bisa wedangan dan lain sebagainya. Luar biasa, Pak, anak cah-cah nom-nom niku. Kene ora ning masjid. Engko nek pasing jaburi teko ning masjid ora ana wonge ndak ora mesake. Gitu. Mesake nek wong sing jaburi teng masjid niku jaburi mudeng nggih. Sami nggih. Sampai ke masjid enggak ada orang. Padahal wis diwarah digilir kon jaburi. Tok niku masalahe. Tekan nggone niki wis ditamatake, mau akhire engko toko Bali dengan diberkat ngoten niku, Pak. Dan itu sudah bergeser sakniki niku wong wis madhep, nggih. Nah, ada sementara ibadah yang sesungguhnya itu berat tapi karena itu memang wajar dan itu bawaan ibadah. Contohnya puasa niku wau. Ndak mungkin ada orang berpuasa kemudian mikir nek posoke aja dinelangsak-nelangsake, aja diketok-ketokke lek mok lesu karo ngelak lemes ora sedikit-sedikit HP asing beger wong jenengan arek melek wae angel gitu. Sakniki niki wong pun kalah bar subuh nek ora ngaji kaya niki niku pun merem. Nggih mboten. Ya pun merem. Kenapa? Karo mangsane poso, nyalahke poso to. Dan itu memang berat. Gurung lapar, sisa kita masih sendawa macam-macam masih ada. Ning sudah menyerah. Posoke berat, ora ana gawean isuk. Jurdo turu. Muga ngurus jam 09.00 klithah-klithih gak lekas lemes kabeh. Ning delok-delokan ngeten karo bojone, delok TV saras-sarasen. Itu memang apa bagian dari beratnya kita melaksanakan puasa. Lah, artinya semakin berat di situ Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyediakan pahala yang luar biasa. Cuman kadang jamaah, tadi enten 3 nggih. Di luar kemampuan manusia Allah tidak mungkin syariatkan. Ada sebagian orang mampu tapi kebanyakan orang tidak mampu, tidak mungkin Allah syariatkan. Yang ketiga ini Allah mewajibkan sesuatu atau memerintahkan sebuah ibadah itu bisa mampu umumnya untuk mengerjakan, orang itu mengerjakan, manusia atau hamba itu mengerjakan, cuman kadang-kadang dirasa berat, tapi beratnya itu karena bawaan ibadah. Jam 3 tadi kita bangun itu berat, yakin. Kalau yang sudah biasa bangun malam dia bangun pada saat itu, ning ngerti jangan ngeten iki ya nek urung diinget ya rasa-rasen. Berat. Nggih. Kalau di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan pahala yang luar biasa. Di makan sahur itu ada keberkahan. Kunci puasa orang itu baik, dia mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Teng mriku niku kuncine, diwehke wektu-wektu sing berat sang susah. Sebaik-baik orang yang berpuasa diantaranya yang mengakhirkan makan sahur. Dan berat di situ. Karena di situ ada keberkahan. Dan keuntungan dunianya napa? Orang itu akan lebih bisa bertahan 12 jam dalam satu hari untuk bisa mempertahankan puasa itu sendiri. Gajal kalau kerinan, wis nesu. Nggih, kerinan. Terus kemudian apa? Mboten saged sahur. Maka sementara itu hadirin jamaah sekalian, ada sesuatu yang beratnya wajar dan itu bawaan ibadah.
puasa itu berat, wajar. Karena memang tidak boleh makan, tidak boleh minum dan meninggalkan syahwat. Terus kemudian kita tahan, itu wajar. Tapi sesuatu yang berat itu suatu saat menjadi hal yang sangat berat. Sesuatu yang berat akibat beribadah suatu saat menjadi sangat berat sekali. Dan di situ muncul Allah tidak akan memberatkan kita dalam segala bentuk ketaatan. Contohnya apa, Bu? Enten tiyang niku ketika bulan Ramadan sudah tidak berkewajiban berpuasa. Makanya wonten syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa niku enten pinten? 3. 1 suci, 2 mukim tidak safar, 3 sehat atau tidak sakit. Niku syarat wajib. Syarat wajibnya mek telu niku suci, tidak safar, tidak sakit. Nek tiga-tiganya ini tidak ada dalam diri kita maka wajib. Tapi nek ada salah satu dari 3 itu maka sudah tidak wajib. Makanya kalau kita sebelum Ramadan kemarin enten bekal Ramadan itu napa? 1 berilmu, 2 tobat, 3 minta kemudahan sama Allah. Kenapa ada kesan minta kemudahan sama Allah? Karena ternyata puasa itu berat dan susah, repot. Maka mintalah kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 itu tadi ketika ada pada diri kita sudah tidak berkewajiban berpuasa. Contoh sakit. Syarat wajib puasa dia sehat atau tidak sakit. Pas dia sakit sudah tidak wajib lagi berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Tapi kategori sakitnya itu sakit apa? Tidak sembarangan asal sakit. Loro untune aku loro ta wong jenengane sakit, tapi tidak akan memberatkan. Nyata gatel mawon gundule. Awake gatel, enggak ada hubungannya. Makanya dokter niku saat ini menyesuaikan lek paring resep obat niku di 2 kali 1 hari, pas sahur kali pas buka. Kan ngoten niku ya bisa itu diatur. Sakit. Yang kedua napa? Safar. Safar itu sudah tidak wajib berpuasa. Safar itu pun mboten wajib berpuasa. Lah nanti ada kategori dia wajib berbuka, tidak boleh dianjurkan untuk tidak berbuka. Kemudian yang ketiga wajib berbuka niku ketika safar. Safar niku menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kalau kemudian diukur masafahnya sering saya aturakan enten masafah safar ketika orang itu mengqosor sholat atau bahkan dia itu nanti tidak berpuasa. Nggih. Sholat awalnya niku berapa, Pak? Pernah tak aturake nggih? Dulu sholat sebelum Nabi hijrah niku pinten, Pak? Kewajiban sholat 5 waktu kan setelah Nabi Isra Mi'raj nggih? Nggih mboten? Nggih. Tadinya 50 ditawar 10 kemudian 5. Kemudian 5. Itu aja dibantu atas protesnya siapa? Nabi Musa. Untuk kembali ke atas minta untuk lebih diringankan lagi. Sampai kemudian ketika itu kemudian diwajibkan sholat 5 waktu. Sebelumnya Nabi dan para sahabat pas lagi di kota Mekah sebelum hijrah niku sholat mboten? Sholat. Di antara syariat Islam niku sholat semenjak Nabi pertama. Pripun cara mereka sholatnya? Masa Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Bagaimana mereka sholatnya? Kunna tara'iqa qidada, dan mereka itu punya cara-cara yang berbeda. Dan kadang-kadang kita mikir kita nggak berkepentingan untuk meneliti sholat mereka seperti apa. Terlalu panjang berdirinya. Dan kalau diukur sekarang tidak mungkin itu mampu di luar kemampuan orang-orang zaman sekarang atau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kata Imam Ibnu Hajar dulu sholatnya itu 2 kali. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, atau siang 2 rakaat, malam 2 rakaat dulu. Oke. 1 tahun setelah hijrah yang 2 rakaat ditambah untuk sholat isya, untuk sholat asar dan untuk sholat zuhur atau maghrib ditambah. Maka yang 2 itu ditetapkan untuk orang yang safar, dan yang tambah tadi adalah untuk orang yang di rumah sholatnya ataupun di kampung. Makanya mboten usah banget, mboten usah bingung nek enten ulama sing matur salat nek pas safar kudu ping 2
rong rakaat untuk zuhur, asar dan isya, itu ndak usah kaget. Ada yang mengatakan wajib. Wajib loro niku. Awwalu ma furidati shalah. Pertama kali Allah mewajibkan salat itu masna dua-dua. Fa ukirat fis safar, yang dua-dua tadi ditetapkan untuk orang yang safar, wazidat fil hadar, dan ditambah untuk orang yang sholatnya di kampungnya alias tidak safar. Pertama kali diwajibkan sholat, berarti wajib nek pas safar niku sholatipun dikosor. Itu rukhsah. Kalau jamaknya itu sunnah. Orang yang kosor nggak harus jamak toh. Orang yang kosor nggak harus jamak. Nah, misalkan mau jamak zuhur kali asar, berarti zuhur ping kalih, asar ping kalih. Nek mau zuhur tok, jor salat ping loro tok, mangke mboten dijamak, mboten apa-apa karena jamaknya itu sunnah. Tapi nek mau dijamak zuhur kalih, asar kalih. Dan di situ tidak ada qobliyah ba'diyah. Kenapa tidak ada qobliyah ba'diyah? Nek safar itu tidak perlu qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Itu yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Logikane ngeten iki, Pak. Sing wajib wae diringkes kok dadak golek-golek sing sunnah. Atau lebih tepatnya para ulama menyebut itu sunnah tarkiyah. Sunnah yang ditinggalkan, cara Nabi meninggalkan ibadah yang sunnah tadi yaitu qobliyah dan ba'diyah, maka tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena ada keringanan, sing maune papat mau diringkes dadi loro. Njur malah nambah qobliyah ba'diyah malah dadi 6 to. Ah, niku seperti itu. Nah, itu kemudahan. Ya. Artinya semakin rasa sholat itu berat, tapi suatu saat akan terasa berat ketika safar, ketika sakit. Maka di situ muncul kemudahan, sing sakit tidak bisa berdiri dia duduk, tidak bisa duduk dia berbaring. Ketika safar dia diringkes jadi 2 yang 4-4. Kemudian ketika puasa pun dia akan tidak wajib lagi berpuasa. Nah, saat ini njur dipertimbangkan, sering sekali disebut jadi nek wong safar niku kayak mlaku tekan ngendi ngoten nggih. Lah safar itu sekitar 85 kilo, itu menurut mayoritas atau jumhur ulama. 85 kilo itu nek diukur mil itu 46 mil. Farsah 16 farsah 4 barit. Ukurannya macam-macam. Dikumpulke diteliti sama para ulama, kesimpulannya piro? 85 kilo perjalanan. Terhitung sejak kapan? Dari kita pertama kali meninggalkan bangunan terakhir di lingkungan Temanggung. Nek melaku ke timur selatan sana nggih Secang, nek blusuk-blusuk lewat Pindu Sari. Ngalor mriku dugi Ngadirjo nggih. Sukorejo pun mderek Weleri nggih. Weleri. Lah mulai dari situ baru dihitung 85 kilo ke sana. Nek ke barat sana batasnya adalah Wonosobo. Enten negara enten tulisan selamat jalan itu kan. Itu enten Gapura niku, itu berarti napa? Sudah mulai terhitung dari situ sampai perjalanan ke sana itu mulai dihitung safar. Sampai perjalanan ke sana 85 kilo itu menurut jumhur atau mayoritas ulama. Itu sudah jarak tempuh safar. Itu menurut mayoritas Imam Madhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali. Nah, Imam Abu Hanifah lek matur pinten 3 hari 3 malam itu sekmawon dikatakan safar. Jarak tempuh 3 hari 3 malam itu dikatakan safar. Niki pendapat nomor kali. Pendapat nomor 3 niki yang sering tak aturaken, ndak ada batas minimal atau maksimal. Enggak ada batas. Yang penting orang itu dianggap dia sedang safar, maka itu berlaku rukhsah. Sing poso wis ora wajib, sing salat wis diringkes. Jadi dua. Nah, kenapa hikmahnya? Supaya tidak memberatkan. Nah, makanya ketika orang dalam kondisi safar, ya, sakniki ajeng milih sing pundi Pak, sing 85 kilo, sing 3 dina napa ajeng milih sing enggak ada batas? Milih sing ada batas enak nggih. Itu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Hajar ngaten iki, Nabi pernah itu perjalanan itu sekitar Dzul Khulaifah dari Mekah atau Dzul Khulaifah kemana itu sekitar 3 mil atau 3 farsah. Nek 48 mil itu kok 85 kilo berarti
1 mil pinten kilo Pak? 1, berapa ngoten nggih? 1,5 kilo ngoten. Berarti kalau 3 mil berarti sekitar 5 kilo. Jadi anggen perempun metu Temanggung bangunan terakhir sampai perjalanan 5 kilo itu sudah hukum safar. Tapi misalkan saya sampai Kledong kemudian sampai Kota Wonosobo, dari Kledong sampai ke Kota Wonosobo, tak mikir rasa-rasanya kok koyo urung mantep, koyo urung safar agak. Kalau memang perasaannya seperti itu, maka itu bukan safar berarti. Gitu? Kalau saya misalkan dari Secang kemudian ke sana sampai Semarang, rasanya kok habis koyo rotok koyo adoh ya. Mungkin arang nggo duit kok ngene iki njur priye, bengsine entek, pite bodol kan. Itu berarti angan-angan safar. Nggih, dan itu berlaku bagi dia hukum safar. Sampai disimpulkan para ulama fikih, kalau memang susah memperkirakan aku ki safar apa enggak sih? Saya bilang aku safar, tapi orang sekeliling kampung, mungkin kono kok safar. Gitu. Nek dari Magelang sampai Boyolali safar mungkin. Nek baru tekan Sekar Langit. Itu kan kalau lewat Sekar Langit. Nah, maka di situ kemudian paling gampang niku sing sudah diukur sama ulama tadi. Berapa? 85 kilo tadi. Nek mboten mantep dan itu kembali ke kita. Karena khilaf para ulama dan mereka bijak nggak ada masalah. Maka kalau saya pribadi lebih kepada tengangen-angen. Kalau misalkan saya kemarin ke Magelang, istri bilang, Pak sek teng pundi sek tindak Magelang. Ketika itu saya bawa bekal yang cukup, maka saya safar. Niku sek teng Manggung, niku sekedap. Nah, itu bahasanya bukan safar berarti. Itu uruf adat, ya. Adat itu ukuran orang-orang itu menganggap itu satu safar atau tidak. Okay. Ajeng monggo ajeng milih yang 85 kilo atau memilih yang 3 hari perjalanan 3 malam ataupun apa tadi tidak ada batasan tertentu, tapi di angen-angen kita niku anggapannya itu adalah bepergian. Itu paling penting seperti itu. Okay. Perjalanan sekitar 3 farsah atau 3 mil aja itu sudah ada ketentuan itu safar, dan kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini pendapat yang paling kuat dan paling benar. Oke, jadi itu. Nah, maka kondisi orang safar kapan dia sudah tidak wajib berpuasa secara umum. Kalau dia sudah musafir tidak wajib berpuasa. Cuman orang ketika safar itu satu, ada kalanya dia tetap mampu untuk melanjutkan puasa. Pas safar niku sudah tidak wajib berpuasa, tapi ketika dia berpuasa ini niku masih mampu untuk melanjutkan puasa, maka yang demikian kondisinya dia afdol untuk melanjutkan puasa. Saya safar, nggak lapar, nggak dahaga, nggak capek, tapi nanti tiba-tiba saya makan karena saya kepengen soto dan lain sebagainya, itu sudah nggak apa-apa Pak, boleh. Cuman kalau kamu mau teruskan dalam kondisi kamu seperti ini, maka itu afdol, lebih utama. Ada yang kedua, gimana berat sekali wis, rasane ngelak, gitu. Pokoknya ora karuan. Kemarin saya diceritain di mobil niku, bareng ngedunke buku dari Temanggung sampai Purworejo. Panas, ngelak, lemes, masuk mobil ora AC mobil itu kan. Terus piye kok ora kuat, nek ora kuat monggo berbuka. Kalau sudah tidak kuat, maka dia afdolnya berbuka. Kondisi yang ketiga, kalau dia mempertahankan puasa ketika safar dan akan membahayakan dia, maka dia wajib berbuka. Haram untuk melanjutkan puasa. Dengan 3 kondisi tadi. Walaupun tanpa kita rinci secara garis besar, pokoknya wong niku anggen jarak tempuh pun masafah safar, maka sudah tidak wajib berpuasa. Karena syarat wajib poso niku mukim teng dalem. Kalau kita beraktivitas ya lingkup-lingkup Kabupaten Temanggung. Tapi nek sudah tempuh safar, syarat tempuh safar, maka hilang kewajiban itu, hukumnya tinggal sunnah. Dan dari rincian tadi itu paling mudah. Nek isik mampu poso ya dilanjutkan itu afdol. Nek wis orang mampu ya berbuka itu afdol. Nek wis betul-betul akan mengancam jiwanya, maka dia tidak boleh lagi melanjutkan puasa. Maka nanti Rasulullah SAW niku lihat kerumunan sahabat sing ngrumuni sahabat yang lain. Katanya napa? Niki orangnya pingsan, ya setengah sadar.
Suruh buka tidak mau padahal dia puasa. Kata Nabi, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Atau kama qala, bukan termasuk kebaikan kalau dia tetap puasa ketika safar. Jadi orang apik. Bahkan ketika Nabi pernah mau Fathu Mekah niku pinten Pak, tahun 8 Hijrah. Itu napa di antara Makkah dan Madinah itu ada lembah, berhenti di situ belum sampai dari Madinah ke Mekah belum sampai Mekah, berhenti di situ. Kemudian Nabi dia minum, dan ketika ambil minum niku suruh ngambilkan, ditunjukkan kepada para sahabat yang ngaten niki dikeliling niku. Terus Nabi minum untuk berbuka karena lihat kondisi niku sudah enggak mampu. Pas Ramadan 8 Hijrah ajeng ting Mekah, ajeng Fathu Mekah, memerdekakan, membebaskan kota Makkah. Terus ketika itu Nabi diaturi ngaten niki, dibisiki, ya Rasulullah, di sebagian kita niki dalam kondisi seperti masih ada orang yang tetap berpuasa. Sudah banyak payah itu, terik, dan pokoknya orang itu dalam semua. Nabi mengatakan humul usat. Mereka yang tetap mengadakan melanjutkan puasa dalam kondisi seperti ini, mereka telah durhaka, mereka telah bermaksiat kepada keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki nek poso, wong kaya niku kadang-kadang ajeng buka mon isin to, Pak. Nggih. Bahkan ketika betul-betul dia mau melaksanakan perjalanan yang jauh, dipikir, Pak, nanti saya pakai kendaraan umum. Misalkan saya sanggup di mobil nggak enak. Ya kan? Sama kanan kirinya. Kalau misalkan saya turun nanti di warung, ya nek dimudahkan. Bagaimana, Pak? Ya sarapan riyen teng omah. Niki misalkan toko-toko arep safar ing di paring Jakarta. Bingung, ya niki mangke kondur ngaji toko sarapan nonton mawon. Itu yang dilakukan sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu pernah dijumpai sama sahabat Ka'ab. Ketika itu Anas bin Malik niku wis pakai seragam baju safar. Kita mau pakai motor itu sudah pakai jaket, sudah pakai sepatu, helmnya nggih lengkap, masker dan lain sebagainya, niki pakai kaos tangan. Itu sudah persiapan seperti itu. Kendaraannya pun sudah disiapkan. Bekalnya sudah disiapkan. Kata sahabat Ka'ab, sahabat Anas bin Malik tiba-tiba bilang gini, "Tolong jigoke makanan." Langsung sarapan, Pak. Tasih teng omah niku. Makan, kata sahabat Ka'ab, apakah ini sunnah? Apakah seperti ini yang dicontohkan Nabi? Yang disunahkan sama Nabi? Kata sahabat Anas, iya seperti ini yang dicontohkan sama Nabi. Maka sahabat Ka'ab menyimpulkan, kalau memang itu sunnah, keputusan dari Nabi, maka saya ikut. Ini hadis yang sering sekali, kisah ini sering kali dijadikan tafsiran sahabat Anas bin Malik tadi, sering kali dijadikan dasar bahwa boleh kalau kita mau menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk kita sarapan dulu. Nggih. Sarapan riyen. Nggih. Ora luwes angko wae nek wis metu, ora sah jikok luwese. Gitu. Wong kadang-kadang kita pas safar, salat zuhur 2 rakaat, niku enten sing bantah kok. Ah karo ngaso to ping 4 kena ngopo to wong isih mampu kok dadak ping 2. Iya, kowe nek dikai keringanan karo Gusti Allah, nawar dengan yang lebih mahal. Nek kapan kowe tuku beras, nawar dengan yang lebih murah. Allah itu memang maha murah. Saking murahnya sampai di luar nalar kita, Pak. Mosok enak-enak gitu kita nggak ada masalah, nggak ada capek, nggak ada apa, kita ketika safar tinggal tidur di situ nyaman, kok suruh ngeringkes sholat yang 4 jadi 2. Saking murahnya Allah. Wong kadang-kadang tiba-tiba ada orang ngetok pintu gini, toko-toko nggak beras kintal dek. Luar biasa, mikir, kok iso ya? Kok ngenai beras? Ceritane piye? Terheran-heran kita. Karena tidak pernah pesen, tidak pernah membaca sama orang itu. Tiba-tiba ada orang ngasih. Ini ketika safar kita sudah mengerjakan sebab, sudah ambil sebab, kemudian akibatnya apa? Kita ada diringkas sholat yang 4 itu menjadi 2. Ya, karena Allah memang maha murah. Sering sekali fadilah karunia-Nya, kelebihan Allah diberikan kepada kita. Makanya dalam kondisi apapun kita harus sering banyak bertahmid ataupun alhamdulillah, bersyukur. Makanya ketika Nabi ditanglet poso apa to sing paling apik, carane poso kepriye sing paling apik, yang puasa itu banyak berzikir kepada Allah. Jihad fisabilillah yang paling bagus adalah yang paling utama, jihad yang diiringi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi berangkat ke masjid yang seperti apa yang paling bagus? Keluar rumah baca
doa. Naik kendaraan baca doa. Berhadapan dengan jalan temurun subhanallah, naik Allahu Akbar. Disalib wong wer kaget astagfirullah ngeten nggih. Kok nek teko-teko wah kucingan niku salat niku pahalane ilang. Gitu kudune istighfar nggih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin sekilas tentang sudah tidak lagi kita berkewajiban puasa dalam kondisi safar. Mungkin nanti insya Allah dalam waktu yang lain mungkin seperti apa kondisi sakit yang tidak lagi kemudian wajib berpuasa. Mungkin ada yang belum jelas? Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Iya. Pertama, wallahu alam sebelumnya, Ibu, bahwa fidyah itu tebusan. Berarti nek pun bayar fidyah mboten mengkodok puasa. Fidyah kapan dan apa yang diberikan? Pertama solusinya adalah 1 porsi makanan sing wis diracik dengan lauk sekalian. 1 hari 1 kali 1 porsi makanan diberikan kepada 1 orang. 1 bulan mau ngasih orang 1 itu ngasih makan wis sampean sesasi rasa tuku bukoan. Tak setiap sore tak antar 1 kotak makanan. Itu boleh. Diiras setiap hari boleh. Seminggu sekali boleh, 10 hari sekali boleh. Bahkan nek Anas bin Malik niku ketika beliau sudah tidak mampu berpuasa, ditaruh di akhir bulan Ramadan, dikumpulkan fakir miskin, diundang suruh makan di rumahnya. Kalau lebih sering kita konsumsinya adalah daging dalam 1 minggu mungkin 3-4 kali, maka layaknya untuk kita kasih daging karena diukur sesuai dengan kebiasaan kita makan. Itu kalau mau bentuk makanan 1 porsi makanan. Oke. Siapa yang diberi bisa orang tua, bisa orang yang berpuasa, bahkan bisa orang yang tidak berpuasa. Yang penting dikasihkan. Kemudian yang kedua, kalau mau bahan mentah di kita itu adalah beras. Berapa? 1,5 kilo per hari. Kata Syekh Sulaiman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya lebih layak, lebih afdal nek ditambah lauk mentah juga. Kalau mau kasih beras, katakanlah misalkan berarti 45 kilo nggih. Atau kok mangke kalih telure sak kotak ngoten. 10 kilo nggih. Nah niku. Nek mboten nggih tahu 2 blabak. Kacang abang napa putih terserah. Misalkan enggak sama lauknya itu enggak apa-apa. Nggih. Tapi kalau mau beras berapa? 1,5 kilo per harinya. Nggih. Tapi cara ngasihnya bukan di awal Ramadan. Wah, mau timbang ribut-ribut iki 45 kilonya. Tanggal 1 Ramadan lho wis ngekeki. Anak pertengahan Ramadan sing difidyah niku sedo. Tiwas wingi ta kayak ning awal. Maka lebih baiknya niku misalkan 10 hari sudah lewat 10 hari baru dikasih yang 10 itu. Lewat 20 hari baru dikasih yang 20, lewat 30 hari baru. Aja ngiras di awal kemudian dikasih untuk fidyah. Ibu saya, mbak saya itu ndak, caranya salah nek seperti itu. Jelas nggih? Itu fidyah. Kemudian yang nomor 2 zakat fitrah bentuknya apa? Makanan pokok. Selain makanan pokok, apa? Di kita ya beras. Gitu. Oke. Apakah kalau dengan uang boleh? Boleh. Syaratnya apa? Di masjid itu kan ada panitia zakat fitrah. Niki kalau ora iso nukokke. Nek di Kretek niku luar biasa enten masjid sing panitiane niku menyediakan beras teng mriku. Enggak apa-apa ke masjid itu kan wong sugih-sugih niku nggih, teng masjid yang nggawane nggih balik duit, ora mungkin ngotong-ngotong beras. Wong duit niku ya jane kabotan biasanya teng ATM. Ngeten ta? Akhirnya napa? Dikasih beras dengan akad beras ini diberikan seharga berapa? 2,5 atau kena dulu 2,8 kilo nggih. Sebenarnya kalau diukur betul itu tidak sampai 2,5.
hanya 2,3, 3 dan selanjutnya tidak sampai 2. Nah kemudian dilengkapi jadi 2,5 kilo maka itu baik, sampai 2,8 baik, mau 3 kilo juga baik. Nah, tapi jangan bilang sing apik ya 3 kilo dipunjuli, itu kan enggak seperti itu. Kalau sudah ada ukuran itu sebenarnya tidak sampai 2,5 kilo. Pakai duit boleh ke masjid tapi panitia harus membelanjakan uang. Ya kalau dengan dalih misalkan ditemukan misalkan saniki beras, tujuannya apa? Ngasih beras itu supaya besok pas hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal niku ben rata makan semua, alasannya kan iku. Alasannya ngoten niku, Pak. Nggih. Makanya kalau dikasih duit niku repot, Pak. Sing teng omah niku nek sesuk tanggal 1 Syawal niku wis mesti duwe beras stok. Ki nek dikei duit iso ge tuku mercon, ge tuku rokok. Itu antisipasi. Maka makanan pokok yang diberikan itu lebih mudah, ngoten nggih. Wallahu alam. Kalau misalkan ada yang misalkan diperkirakan sing nggak bisa beli lauk, kalau memang betul-betul diteliti tidak bisa beli lauk, maka di situ ada baitul mal, ada orang yang muzaki yang berzakat selain zakat fitrah, kasihkan. Ning kula rada ora percaya nak niku, Pak. Sesuk niku wis mesti enten sing digawe masak. Zakat fitrah dia mampu. Ndak mampu 2,5 kilo sak omah niku entene ke wong 5 kok duwene 5 jiwa, duwene 5 kilo. Entene niku sing 2 kilo ge sesuk sarapan, ya zakat orang 5 dengan 5 kilo itu. Ndak semampunya itu ndak apa-apa. Nggih, tapi jangan gampangake. Mungkin saya pernah cerita, teng Reco niku enten jamaah saya pernah di sana 10 bulan. Satu rumah niku nek ndak salah 5 orang. Bapak beli beras 2,5 kilo, diakatkan ke istri. Oke, tak kayak istri fakir miskin, istri kasih ke anak pertama. Anak pertama dikasih ke anak kedua, ketiga. Sing cah nomor 3 paling bontot niki napa? Kono liring masjid kayak panitia. Kok tok berapa nih sedikit 2,5 kilo. Loh kok 2,5 kilo kan 5 orang. Iya, terus cerita perjalanannya beras 2,5 kilo itu panitiane njur guyu wis ra apa-apa teko disuntek ngoten mawon. Itu sedangane rekayasa. Allah Maha tahu dalam segala bentuk ibadah kita, jangan kanggap kita niku nek enten sing barang-barang sing sedekah ngakune miskin. Wong niku ngakune orang duwe niku loro, siji nek kon ngetokke barang, loro nek arep oleh barang. Ngakune wong ora duwe. Nek nak kapan gensing-gengsinan arep shopping yo digetok-getokke lek duwe. Nah, ten niku nggih. Jelas nggih? Jadi upayakan misalkan apakah dengan yang lain, pokoknya bahan pokok niku sing paling lepas dari khilaf. Misalkan ada yang membolehkan pakai uang untuk nanti belikan lauknya, itu khilaf. Ya, tapi untuk lebih selamat kita keluar dari khilaf itu makanan pokok sudah. Beras itu. Dan itu standar misalkan panitia buat misalkan beras sekarang 10.000 sampai 13.000, diambil tengah-tengah yang 12.000 standar supaya nanti mangkeh dan itu ditasarufkan kepada fakir miskin. Ora panitia ke sakniki tugase mentok nampung beras campur balik kiring masyarakat. Dan itu setiap keluarga itu pentasarufannya beda, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 3 kilo. Lihat keluarganya. Nggih, ora kabeh dibagi rata 2 kilo kabeh. Wong sing suka yang 2 kilo, wong sing ora duwe 2 kilo. Itu salah. Jadi panitia itu harus bertanggung jawab. Misalkan kalau lewat panitia mau diberikan langsung ke fakir miskin kayak hewan kurban, itu boleh-boleh saja. Nggih, wallahu alam bishawab. Sampun nggih. Nggih. Niku mawon pas jam 6:04 dan kita sebagaimana sudah kita biasakan, monggo di jamaah masjid niki untuk dilanjut dengan napa? Salat syuruk ataupun isyraq. Semoga dengan niat kita yang baik kemudian kita telah mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran semua hidayah dan ilmu dari Allah, kekurangan dari saya dan astagfirullah. Kepada jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.